Bab 886. Anak itu sangat keras kepala dan ingin menjadi musuhku, ujar Junet dengan hati-hati. Kemudian, dia kembali berkata, bagaimanapun, dia mendapat perlindungan dari ayah angkatnya. Aku nggak berani membunuhnya. Gary tak terkalahkan. Petik 2. Mata Dennis berbinar. Kemudian dia berkata, dia masih menyelidiki tuan mudaku dan masih ingin mengenalnya. Ya, jawab Junet. Saat ini, Junet tampak penasaran dan bertanya, Pak Dennis, kenapa kamu nggak setuju ayah angkatku mengenalnya? Tuan muda yang disebutkan oleh Dennis adalah putra dari Dito. Dennis adalah bawahan Dito. Sementara itu, Dennis melatih Junet sendiri, karena dia tampaknya sangat membenci keluarga Lavali dan ingin membalaskan dendam Dito. Jadi dia ingin Junet menggulingkan Gary tak terkalahkan. Setelah mewarisi posisi Gary tak terkalahkan, Dennis ingin Gary tak terkalahkan menyaksikan bahwa putra angkatnya yang menghancurkan keluarga Lavali sepenuhnya. Namun, anehnya Gary tak terkalahkan tidak pernah terpikir untuk menyakiti keponakannya. Bagaimanapun, dia ingin membawanya kembali untuk mewarisi harta keluarga Lavali. Apa menurutmu ayah angkatku ingin mencelakakan keponakannya? Tanya Junet ragu. Dennis mengangkat matanya, lalu menatap Junet dengan cahaya dingin dan menjawab, apa kamu menebak apa yang aku pikirkan? Aku nggak akan berani memaafkan aku, Pak Dennis. Junet segera menjawab. Awalnya, dia mengira Dennis memperlakukannya sebagai murid, tetapi kemudian dia menyadari bahwa Dennis hanya menggunakannya sebagai alat demi membalaskan dendam pada keluarga Lavali. Junet tidak punya hak untuk bertanya. Apa yang kamu takutkan? Karena aku sudah memanfaatkanmu. Nggak masalah mengatakannya padamu. Itu cuma kenangan lama. Petik 2. Dennis menatap Junet lama, lalu tiba-tiba tersenyum sinis dan berkata, apa kamu tahu kalau keempat putra keluarga Lavali adalah 3 harimau dan 1 singa? Junet mengangguk cepat. Dari keempat putra keluarga Lavali adalah 3 harimau dan 1 singa. Yang berarti di antara 3 anak tersebut, ada satu dari mereka yang memiliki kepribadian dan fisik yang berbeda. Di antara mereka, singa tersebut adalah putra tertua dari keluarga Lavali, yaitu Dito. Dennis berkata dengan nada dingin, si singa itu terlahir lemah dan mengalami kesulitan untuk tumbuh dewasa. Demi bertahan hidup, dia harus menanggung lebih banyak kesulitan daripada orang biasa. Tapi saat tumbuh dewasa, dia akan menjadi lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Pada saat itu, dia masih berumur belum genap 30 tahun. Dia sudah menjadi dewa perang di negara Elang. Dia juga memimpin kekuatan militer di 3 provinsi wilayah Tenggara. Bayangkan betapa mengagumkannya dia saat itu. Junet ketakutan saat mendengar ini. Saat belum genap 30 tahun, dia menjadi dewa perang dan memiliki kekuasaan militer keseluruhan atas 3 provinsi. Ini merupakan pencapaian yang belum pernah dicapai Gary tak terkalahkan sejauh ini. Karakter ini sangat mengagumkan. Orang hebat seperti itu sudah cukup untuk memimpin keluarga Lavali ke puncak. Dia memiliki prestasi yang besar. 10. Junet berkata dengan terkejut. Jika pemuda sekuat itu berhasil tumbuh hingga hari ini, lalu seberapa kuatkah keluarga Lavali? Jika Gary tak terkalahkan memiliki keluarga Lavali yang kuat sebagai pendukungnya, bagaimana Junet bisa memenuhi syarat untuk mendambakan posisinya? Kamu bisa melihatnya. Tentu saja orang tua di keluarga Lavali pasti bisa melihatnya juga. Dennis berkata sambil mengulas senyum sinis di wajahnya. Sayang sekali mereka terlalu takut kalau Tuan akan mengambil hak untuk berbicara mereka. Jadi, mereka bersikeras untuk terus memaksa Tuan dan pada akhirnya memaksa Tuan untuk pergi dari keluarga Lavali. Ini nggak masalah. Kemanapun Tuanku pergi, dia nggak akan bisa mencapai hal-hal besar. Cepat atau lambat, keluarga Lavali akan diinjak-injak di bawah kaki Tuanku. Pada akhirnya, keluarga Lavali akan kembali panik dan pindah dari kuil leluhur. Mereka akan mengatakan bahwa semua yang dimiliki Tuan adalah pemberian dari keluarga Lavali. Konyol sekali. Kalau bukan karena Tuanku, keluarga Lavali itu sudah lama hancur. Mereka ingin memaksa Tuanku tinggal dan terus bekerja untuk mereka, tapi mereka nggak ingin Tuan ikut campur dalam urusan keluarga. Mereka ingin Tuanku menjadi anjing yang patuh. Ketika membahas tentang ini, Dennis naik pitam dan pancing di tangannya patah. Aura dinginnya membuat jantung Junet berdebar-debar dan tidak berani berkata banyak. Dennis tampak tenggelam dalam emosinya dan berkata dengan nyalang, bagaimana mungkin Tuan harus menundukkan kepalanya? Dia terpaksa mengorbankan kultivasinya yang tak tertandingi dan mengembalikan segalanya kepada keluarga Lavali. Bahkan kami harus dikirim untuk hidup dalam pengasingan. Meskipun Gary tak terkalahkan penuh dengan niat baik terhadap Tuanku, apa artinya semua itu? Dia dari keluarga Lavali. Saat itu, keluarga Lavali mengusir Tuanku. Sekarang keluarga Lavali sedang mengalami kemunduran. Apa mereka ingin putra dari Tuanku kembali ke keluarga Lavali dan bertanggung jawab atas segalanya?